Silat bukan sekedar ilmu bela diri, tapi tentang membentuk karakter manusia supaya berbudi pekerti luhur. Falsafah budi pekerti luhur bagi manusia yang menguasai pencak silat, kedudukannya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk alam semesta. Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang untuk mempertahankan atau membela diri. Seni bela diri telah lama ada dan berkembang dari masa ke masa. Seni bela diri tradisional khas milik Palembang dan Sumatera Selatan yaitu kuntau. Seni bela diri tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Pada masa penjajahan, mereka yang memiliki keahlian kuntau dipersenjatai dengan besi bercabang, pisau bermata dua, dan balok untuk bertempur melawan musuh yang hendak menindas masyarakat dan merebut wilayah yang mereka diami. Dengan menguasai seni bela diri kuntau ini diharapkan selain dapat meningkatkan perilaku rajin dalam beribadah, juga dapat mengendalikan nafsu serta amarahnya. Seni bela diri tradisional kuntau diyakini dapat membentuk kepribadian seseorang untuk selalu rendah hati, tidak sombong, dan mampu meminimalkan keributan. Ini budaya di Palembang yang tadinya bernama kuntau. Kuntau ini berasal dari bahasa Cina, bahasa Tiongkok. Tapi ini budaya asli Palembang. Kita ada sekarang sudah berubah menjadi silat yang jadi ciri khas budaya untuk pembelaan diri bagi masyarakat Palembang dari generasi yang dari anak-anak, remaja sampai yang tua-tua untuk menyelaraskan kepemimpinan, kepahlawanan bagi masyarakat Palembang. Nah, ini dari dulu sampai sekarang tetap dijaga dengan kegiatan memproklamirkan kegigihan masyarakat Palembang walaupun dia berada di daerah terpencil, namun budaya asli Palembang kuntau ini tetap dilestarikan, tetap dijaga. Namun sampai sekarang alhamdulillah banyak sekali generasi-generasi penerus anak-anak yang ikut dalam kegiatan ini, sehingga kuntau silat yang telah semenjak zaman Kesultanan Palembang Darussalam menjadi silat adalah silat keraton, ada silat bermacam-macam yang ada di Palembang, ada perguruan-perguruan tentang persilatan yang ada di Palembang, sehingga terus memacu bagi generasi muda untuk terus mempertahankan kekhasan, kepribadian juga untuk pembelaan diri bagi masyarakat yang ada di Palembang.
perlu ya jelaskan kalau dulu. Jadi dalam masa penjajahan dari Belanda, Jepang, Inggris dan yang ada di Palembang di Sumatera Selatan selalu menjadi pejuang-pejuang di daerah, walaupun sampai ke di daerah Sekayu, di daerah Empat Lawang, juga di daerah Lahat banyak sekali pejuang-pejuang dari Palembang ini untuk selalu menjaga keharmonisan kepribadiannya dengan mengangkat harkat martabat dengan kuntau atau silat ini. Seni bela diri tradisional Kuntau dibawa oleh para imigran yang datang dari Cina dan berprofesi diantaranya sebagai pedagang, buruh, dan profesi lainnya. Mereka datang ke Palembang di saat berkuasanya Kesultanan Palembang Darussalam. Kuntau berasal dari kata kuntau, bahasa Hokkien dapat diterjemahkan sebagai pertempuran seni, yaitu seni bela diri yang diciptakan oleh komunitas Tionghoa di Asia Tenggara, khususnya di daerah Kepulauan Melayu. Ada juga yang menganggap kuntau berasal dari perkataan kun yang memiliki arti jadi dan tau yang memiliki arti isyarat. Seni bela diri tradisional Kuntau yang terkenal di wilayah Sumatera Selatan diantaranya Kuntau Sebalik yang berasal dari desa Sebalik, Tanjung Lago, Banyuasin. Kuntau Pisau Dua yang berasal dari suku Semende. Di Empat Lawang, seni bela diri tradisional Kuntau merupakan ilmu bela diri yang menjadikan salah satu kebudayaan dalam mempererat tali persaudaraan, membela dan menjaga diri dari serangan musuh. Seni bela diri tradisional Kuntau adalah salah satu khasanah kebudayaan bangsa Asia Tenggara.
Karena kuntau juga ditemukan di tanah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, maupun di luar negeri seperti negara Filipina, Malaysia, dan Singapura. Di Filipina sendiri, seni bela diri tradisional ini disebut dengan nama kuntau. Alhamdulillah, zaman-zaman Kelihin Bingen, zaman dulu, itu para sesepuh-sesepuh dari Juriat Kesultanan, itu ada yang namanya seni budaya atau bela diri, atau yang sejenis untuk persiapan untuk jaga diri, itu namanya kuntau. Jadi ada zaman Bingen berkuntau. Nah setelah zaman itu berlalu, maka sekitar tahun 50-an, maka terbentuklah namanya Perkumpulan Priai Palembang. Nah dari Priai Palembang itu P3 namanya P3 Priai Perkumpulan Priai Palembang. Nah itu ada terbentuk seksi-seksi budaya. Nah salah satunya pencak silat. Nah dari zaman Priai itulah namanya berubah menjadi pencak silat. Di kuntau, jadi sekarang ini berubah namanya, jadi bukan kuntau lagi. Sekarang ini pencak silat. Nah ini. Nah jadi pencak silat ini ada seni, ada prestasi, dan ada olahraga, ada budaya. Jadi bidang-bidangnya masing-masing. Jadi anak ini kita lihat apa ini apa kemampuan dari bakat-bakat daripada anak-anak generasi muda ini. Dalam perkembangannya, seni bela diri tradisional kuntau disesuaikan dengan budaya lokal yang terdapat di sekitar. Banyak teknik seni bela diri tradisional kuntau yang memasukkan unsur dari teknik seni bela diri silat atau gabungan antara kuntau dengan silat. Bahkan ada yang menyebut gabungan seni bela diri tersebut dengan istilah kuntau silat. Mas Haji Muhammad Ali Zubair yang juga mantan atlet pencak silat nasional di era tahun 80-an mulai merintis kembali keberadaan perguruan pencak silat di tengah masyarakat Kota Palembang. Kini perguruan olahraga pencak silat yang dibinanya perlahan mulai bangkit dari tidur dan kembali membenahi diri untuk membangun semangat juang anak bangsa agar dapat berprestasi di gelanggang kejuaraan tingkat nasional dan mampu mencetak SDM generasi muda Palembang untuk menjadi pendekar Sriwijaya sejati yang tangguh dan memiliki sikap mental dan moral sebagai insan Indonesia yang Pancasilais dan agamis. Sejatinya seorang pendekar Sriwijaya adalah seorang yang berjiwa patriotis dengan wawasan pengetahuan yang luas dan mampu menaklukkan musuh tidak hanya dengan menggunakan kekerasan, tapi juga dengan sikap dan perilaku yang santun dan simpatik serta bersahabat. Hingga kini ia bersama istrinya Nyimas Hajah Tuti Karyati
dengan tekad bulat merasa berkewajiban untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan pada perguruan olahraga pencak silat Sriwijaya yang sempat mengharumkan nama Sumatera Selatan di ajang kejuaraan tingkat nasional dengan mempersembahkan medali emas di berbagai kejurnas dan medali perak pada ajang PON ke-13 di Jakarta pada tahun 1982. Jadi kami sebagai juriat, kalau kulo juriat dari pencak pria ini generasi keempat. Jadi sama kulo, ya istri saya kebetulan lebih dekat lagi, dia juriat yang ketiga. Jadi kami ini sekarang ini pencak pria ini itu tetap eksis, namun namanya sudah berubah karena perubahan zaman. Jadi sesepuh-sesepuh itu sudah agak berkurang, jadi kami mendirikanlah namanya POPSRI, Pencak Perguruan Olahraga Pencak Silat Sriwijaya. Guru kami yang namanya Ki Agus Jainuddin Ahmad Rajo. Nah, guru kami berguru lagi dengan Raden Denci. Raden Denci berguru dengan Raden Abdul Hamid Ternate. Nah, itulah kisahnya. Jadi alhamdulillah kami sebagai anak cucunya daripada Raden Abdul Hamid Ternate, nah kami insya Allah untuk berniat dan telah kami sekintang dayo, kalau Juang Palembang itu sekintang dayo itu sebisa mungkin untuk melestarikan daripada budaya ini. Jadi alhamdulillah kami melestarikan budaya ini ada ininya juga, ada di bidang olahraganya juga, maka anak-anak muda ini kami salurkan di IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jadi mereka-mereka yang ada adrenalin untuk laga, tarung, mereka kami salurkan ke IPSI, maka mereka akan berprestasi. Jadi kami mengikuti. Kalau dulu pencak pria ini khusus untuk orang-orang yang keturunan dari Ningrat, orang-orang keraton, orang-orang yang ada jenjang ininya, keninggratannya. Jadi kalau sekarang sudah kami buka, karena kalau kita simpan maka budaya akan punah. Pencak silat tidak hanya merupakan sebuah bela diri yang tanpa tujuan, tapi memiliki nilai-nilai luhur yang wajib dilaksanakan untuk dihayati dengan baik dan benar, serta diamalkan secara konsisten dan konsekuen. Pencak silat sebagai bela diri yang tumbuh dan mengakar dalam masyarakat Indonesia dan merupakan budaya bangsa yang harus dilestarikan sebagai hasil kreasi budaya bangsa dengan adanya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah bagian penting dan merupakan jati diri bela diri pencak silat karena sangat bermanfaat bagi individual maupun masyarakat.
Penghayatan nilai-nilai luhur pencaksilat secara keseluruhan merupakan tugas pesilat dalam menjaga dan melestarikan pencaksilat dari berbagai aspeknya. Satu orang musuh sudah terlalu banyak, namun 1000 orang sahabat masih terlalu sedikit. Jadi harapan kami, mungkin dari generasi kami ini, anak kami, kulo sendiri sudah menurunkan ke anak, bahkan ke cucu sudah ada. Nah, tinggal lagi harapan besarnya generasi muda supaya tertarik dengan pencak silat, terutama pencak silat Palembang, pencak silat priai Palembang. Kita hidupkan kembali. Itu harapan kami ke depan.